Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari keempat ini kita akan membahas tentang keterampilan proses konseling. Berbicara tentang keterampilan proses konseling, tentunya ada banyak keterampilan dalam proses konseling yang sering kita praktekkan dalam setiap pelaksanaan konseling di sekolah. Nah, yang kita pahami itu pertama pastinya adalah bagaimana seorang konselor dalam menerima konseling atau peserta didik dalam sebuah proses konseling yang sering kita sebut dengan attending. Lalu, bagaimana seorang konselor dapat memberikan respon-respon yang baik yang akan mendukung pencapaian tujuan dalam proses konseling. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang konselor dapat memberikan respon empati. Nah, empati itu sendiri adalah merupakan kepekaan perasaan. Bagaimana sensitivitas perasaan seorang konselor di dalam memahami pikiran peserta didik. Bagaimana seorang konselor dalam merasakan bagaimana perasaan dan pengalaman peserta didik. Nah, untuk dapat memiliki kemampuan berempati tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kosongkan pikiran kita dari hal lain. Maknanya apa? Pada saat konseli datang atau peserta didik sedang bercerita, kita sebagai konselor tidak sedang berada dalam dunia kita, tetapi kita berada dalam dunia konseli, sehingga benar-benar kita dapat merasakan apa yang konseli rasakan. Dengan begitu, konseli akan lebih terbuka dan jujur kepada kita. Nah, langkah kedua untuk menumbuhkan sikap empati itu adalah kita fokus pada apa yang dicurhatkan oleh siswa atau konseli. Ketika peserta didik misalnya sedang bercerita tentang kesedihannya ditinggal oleh orang tua karena COVID. Nah, maka tentu kita harus merasakan betul-betul cerita yang diungkapkan, apa yang dirasakan oleh konseling itu betul-betul kita bisa merasakannya. Bukannya lalu kita menjadi atau bukannya lalu cerita konseling itu membuat kita memicu pengalaman kita juga yang pernah merasakan kesedihan karena ditinggal oleh keluarga yang lain. Nah, setelah itu sekalipun gestur kita atau mimik kita itu sudah mencerminkan bahwa kita berempati, tetapi tentunya diperlukan sebuah rangkaian kalimat yang tepat untuk bisa mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan sebagai efek dari kemampuan kita di dalam memahami perasaan konseling. Nah, jadi harus ada rangkaian kalimat yang paling tepat untuk disampaikan. Mengapa seperti itu? Karena satu kata yang tepat dari seorang guru BK akan menjadi pemicu munculnya hormon serotonin yang dapat membuat peserta didik merasa nyaman dan bahagia bagi konseli atau peserta didik. Dengan begitu, sekali lagi peserta didik kita itu akan menjadi lebih terbuka kepada kita selaku konselor atau guru BK-nya.
Nah, bentuk empati yang kita biasa kenal, yang kita biasa lakukan di sekolah itu ada dua. Yang pertama adalah primary empati atau empati primer. Dan yang kedua adalah advanced accurate empati atau empati tingkat tinggi. Nah, bentuk dari empati primer ini misalnya kalau peserta didik kita itu bernama Diana, mungkin biasa kita memanggilnya Dian. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan ini adalah bapak-bapak, sehingga dia bisa mengatakan, Dian, ibu bisa mengerti beban pikiranmu, nak. Atau ibu bisa mengerti beban pikiran nak Dian. Nah, seperti itu. Sekali lagi mungkin kita bisa bersama-sama membacakan teks ini untuk lebih membuat kita betul-betul bisa merasakan atau bisa membiasakan diri mengungkapkan beberapa kalimat yang termasuk primary empati. Cukup kita membacakan teks yang ada di layar ini. Dian, ibu bisa mengerti beban pikiranmu, Dian. Nah, itu. Sebenarnya primary empati ini ibu bapak sudah sangat sering kali lakukan, dan saya pun yakin ibu bapak pun tahu bahwa itu adalah jenis empati, jenis keterampilan empati dalam proses konseling. Nah, berikutnya bentuk empati yang sering biasa dilakukan yang kedua adalah empati tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan advanced accurate empati atau AAEE. Perbedaan antara primary empati atau PE dengan AAE ini adalah di dalam advanced accurate empati itu ada penguatan. Jadi selain ungkapan karena kita dapat memahami perasaan anak, ada juga ungkapan penguatan, misalnya seperti ini. Dian, ibu bisa mengerti beban pikiran Dian. Dian anak yang hebat karena mampu menjalani beban ini. Nah, untuk contoh yang lain, kalau sekarang ini kan peserta didik kita itu boleh saja mereka adalah salah satu yang mengalami kesedihan karena ditinggal orang tua yang menjadi korban COVID misalnya. Sehingga kalimat, sekali lagi kita bisa mengubah kalimatnya seperti ini. Kalau misalnya peserta didik kita itu misalnya siapa anak kita di rumah, tidak apa-apa untuk lebih memfamiliarkan, atau peserta didik kita yang biasa datang ke kita misalnya. Nak, ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Itu adalah contoh primary empati. Kemudian, nak, ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Ibu bangga padamu karena kamu anak yang hebat, bisa tetap bertahan walau dalam kondisi yang sulit. Nah, itu adalah contoh advanced accurate empati. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah biasa melakukan berbagai bentuk keterampilan empati ini. Hanya memang kita harus selalu membiasakan untuk mengemukakan beberapa kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan kepercayaan dan memberikan kekuatan kepada peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah paparan materi tentang keterampilan konseling empati. Video berikutnya akan saya paparkan tentang konfrontasi di hari kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.